Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Gilang Muhammad Aziz dengan NIM 2016 210440 sebagai present pertama dari kelompok 7, di mana akan membahas tentang rapat bisnis dan non bisnis. Yang pertama, dalam dunia praktis saat ini, rapat bisnis dapat diselenggarakan di mana saja, baik itu di luar maupun dalam kantor. Pada umumnya, membahas yang bersifat hal-hal yang secara rutin telah dilakukan dalam perusahaan. Namun pada suatu saat juga bisa membahas hal-hal yang bersifat khusus, di mana banyaknya anggota rapat pada saat itu, dan membahas strategi-strategi lain yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian apa sih rapat bisnis itu? Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Namun di satu sisi lain, ada juga rapat non bisnis, di mana ini tidak membahas satupun tentang bisnis. Bisa saja tentang kemanusiaan, tentang hal-hal lain yang di luar bisnis tersebut. Di mana di sini tujuan rapat menurut Locker menyatakan bahwa rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan. Yang pertama ada berbagi informasi, yang kedua ada penjajakan ide atau gagasan, yang ketiga evaluasi ide atau gagasan, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima membuat dokumen, dan yang keenam memotivasi peserta. Di mana yang pertama berbagi informasi. Dari berbagai orang yang hadir dalam rapat, peserta-pesertanya itu saling memberikan informasi untuk bertukar pikiran atau menambahkan gagasan-gagasan baru yang untuk memajukan dalam bisnis tersebut. Dan yang kedua, penjajakan ide atau gagasan, di mana saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran untuk mengambil nilai positifnya di mana yang akan diambil dalam tujuan utamanya, agar goalsnya itu akan tercapai. Yang kedua ada evaluasi, di mana setelah kita bertukar pikiran, setelah kita berunding apa yang harusnya dilakukan, setelah itu apakah itu semua sudah tepat, apakah itu semua sudah cocok dengan bisnis yang kita jalani atau tidak. Maka diperlukan untuk evaluasi dari ide tersebut. Dan yang keempat ada pengambilan keputusan, di mana setelah kita berbagi informasi, setelah kita bertukar ide atau gagasan, kemudian mengevaluasi gagasan tersebut, kita akan menentukan keputusan yang akan diambil. Mana dari sekian banyak pikiran, sekian banyak saran, sekian banyak ide atau gagasan dari para peserta, itu mana yang akan kita ambil, langkah yang akan kita ambil untuk memajukan bisnis kita. Dan yang kelima ada membuat dokumen. Di sini bisa dicontohkan sebagai setelah kita melakukan kegiatan rapat tersebut, kita dapat membuat dokumen dalam bentuk hard copy atau soft copy. Dan yang keenam ada motivasi peserta, di mana ini sangat penting karena di sini untuk mengingatkan kembali pada para peserta atau pada para anggota, mengingatkan untuk tentang tanggung jawabnya, tentang tugas-tugasnya, tentang apapun yang ada di dalam perusahaan itu agar berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai macam jenis rapat menurut Oliver Schacht dalam conducting effective meeting. Rapat dapat dikelompokkan dalam 5 jenis, antara lain yang pertama, pengarahan atau briefing. Dalam briefing, pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan, perintah kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Di samping itu, briefing juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan ke depannya.
Kemudian yang kedua ada rapat konsultasi, di mana rapat konsultasi berbagi informasi kepada pihak lain. Rapat ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat atau karyawan atau anggota yang ikut rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Di samping itu, rapat konsultasi juga untuk mendengarkan ide atau gagasan dari peserta rapat dengan yang lain. Dengan kata lain, rapat tersebut terjadi suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide gagasan, pandangan, keluhan, atau masukan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga ada rapat komite. Suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak. Oleh karena itu, peserta rapat terdiri dari sekelompok orang yang berbeda profesi. Tidak mengherankan apabila dalam penyelesaiannya itu atau dalam pengambilan keputusannya terjadi diskusi atau bahkan perdebatan yang berkepanjangan. Dalam dunia praktis ini, proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak bukan hal yang dilarang. Namun, yang terpenting adalah kesepakatan dan siapapun yang terlibat harus menerima keputusan bersama tersebut. Kemudian yang keempat ada rapat dewan. Pertemuan yang terdiri atas sekelompok dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Proses pengambilan keputusan selalu diupayakan dengan berbagai cara, melalui konsensus atau kesepakatan bersama dan tetap menghindari proses pengambilan keputusan melalui voting. Proses pengambilan keputusan melalui konsensus tentu memerlukan waktu yang lama atau proses yang sangat panjang. Dan yang terakhir ada negosiasi. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis, tentu permasalahan negosiasi tidak dapat dihindari. Bahkan pada perusahaan yang berskala kecil dan menengah pun juga terjadi proses negosiasi dalam dunia bisnis mereka. Dalam bisnis berskala kecil, proses negosiasi terjadi ketika penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar. Selanjutnya, melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak, akhirnya diperoleh suatu kesepakatan, di mana harga yang disepakati bersama. Kata kuncinya yaitu masing-masing terlibat dalam negosiasi bisa saling menerima dan memberi sehingga menemukan suatu kesepakatan yang baik dan saling menguntungkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vidya dengan NIM 2017-210-079. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rapat menurut Scrabble, di mana menurut Scrabble ini terdapat 3 jenis rapat, yaitu rapat informasional, rapat motivasional, dan rapat partisipatif. Di mana rapat informasional di sini adalah suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada para peserta rapat bisnis tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam rapat ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan pada para peserta, sehingga peserta dapat menerima pesan dengan baik, sehingga tidak terjadinya bias antara si pemberi dan si penerima informasi. Dan dalam rapat informasional ini, informasi umum dapat bersifat rutin maupun strategis, di mana informasi rutin ini meliputi seperti disiplin kerja atau persiapan atau alat tulis kantor. Sedangkan informasi strategis biasanya melingkupi bagaimana pengembangan produk perusahaan, ekspansi maupun akuisisi perusahaan. Dan yang kedua yaitu rapat motivasional, di mana suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih yang dimaksudkan untuk memotivasi para
peserta atau karyawan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seorang manajer memotivasi karyawannya dengan mempromosikan kenaikan jabatan maupun promosi untuk kenaikan gaji, sehingga karyawan akan berusaha mengerjakan sesuatu dengan baik, sehingga dapat menguntungkan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada rapat partisipatif, di mana rapat ini ditujukan bahwa untuk meningkatkan tingkat partisipasi para peserta dalam sebuah rapat, sehingga diharapkan bahwa para peserta ini dapat meningkatkan efektivitas dan menentukan bagaimana keberhasilan dalam suatu rapat tersebut. Jika dalam sebuah rapat tersebut partisipasi dari peserta sendiri rendah, maka bisa dikatakan bahwa rapat tersebut mungkin mengalami beberapa kendala, seperti untuk mengambil sebuah keputusan akan sulit bagi si penyelenggara rapat tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya ada perencanaan pelaksanaan rapat bisnis, di mana untuk merencanakan sebuah rapat diperlukan beberapa hal yang perlu disiapkan, sehingga nantinya pelaksanaan rapat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Sehingga dalam perencanaan rapat tersebut juga harus ada agenda sebagai acuan dalam rapat tersebut. Dan dalam agenda tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, kemudian ada lokasi waktu, topik yang akan dibahas, peserta rapat, kemudian ada bahan-bahan peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai, ada juga bahan-bahan yang harus diberikan pada peserta untuk dijalankan beberapa minggu sebelum rapat akan diadakan kembali. Kemudian slide selanjutnya ada persiapan penyelenggaraan rapat bisnis, dan di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan sebuah rapat bisnis. Yang pertama yaitu undangan, di mana undangan ini sangat penting bagi rapat bisnis, karena siapa yang akan kita undang akan mempengaruhi rapat bisnis tersebut, dan benar-benar harus memperhatikan siapa yang akan diundang. Kemudian ada waktu dan tempat, di mana ini juga menjadi poin penting, karena jika terjadi kesalahan waktu atau tempat, maka akan fatal bagi si penyelenggara rapat bisnis, karena jika ada peserta yang datang di tempat yang salah, maka akan memperhambat proses berjalannya rapat. Kemudian ada lama waktu rapat, di mana biasanya tidak banyak orang yang mengikuti rapat, tapi orang tersebut juga memiliki kegiatan yang lainnya, sehingga tidak jarang juga ada peserta yang menanyakan jam berapa rapat dimulai dan jam berapa rapat akan selesai. Kemudian ada pembawa acara, di mana pembawa acara ini harus paham, benar-benar paham tentang rapat tersebut. Dan karena pembawa acara ini yang akan memandu jalannya sebuah rapat. Kemudian ada ketua penyelenggara, di mana ketua penyelenggara ini memiliki tugas yaitu memberikan laporan atas pelaksanaan rapat tersebut. Kemudian ada jumlah peserta, di mana hal ini juga sangat berpengaruh untuk persiapan beberapa kursi yang harus disiapkan, termasuk dengan konsumsi yang disediakan oleh panitia penyelenggara, sehingga hal ini benar-benar harus diperhatikan berapa jumlah peserta yang akan datang. Kemudian ada peserta undangan,
Di sini yang harus diperhatikan adalah nama peserta dan jabatannya. Jangan sampai nama dan jabatan seseorang yang kita undang itu salah, dan itu bisa berakibat fatal bagi si penyelenggara rapat bisnis. Kemudian ada poin membuka dan menutup rapat, di mana biasanya ini pemimpin rapat yaitu yang memiliki jabatan tinggi dalam fungsionaris sebuah perusahaan, seperti manajer. Kemudian ada narasumber. Penunjukan siapa yang akan menjadi narasumber dari rapat tersebut, dan biasanya hanya dirundingkan dalam lingkup internal perusahaan saja. Kemudian ada alokasi waktu untuk narasumber, di mana kita sebagai panitia penyelenggara harus menyusun waktu yang kita berikan pada narasumber, sehingga narasumber tidak melebihi waktu yang kita berikan dari awal, sehingga realisasi waktu nantinya tidak jauh lebih lama daripada yang kita susun mulai awal. Kemudian ada waktu istirahat, di mana hal ini ditujukan untuk merefresh kembali pikiran-pikiran kita agar pikiran kita tidak jenuh dengan rapat yang begitu dilaksanakan dengan waktu yang berjam-jam, sehingga waktu istirahat ini sangat diperlukan untuk mengembalikan pikiran-pikiran agar refresh kembali, sehingga diharapkan bahwa para peserta dapat memunculkan ide-ide yang baru setelah waktu istirahat ini diberikan. Kemudian ada poin presensi peserta, di mana ini bisa menunjukkan apakah petugas penyelenggara ini datangnya lebih awal dari peserta atau tidak, sehingga dapat dilihat bahwa bagaimana tanggung jawab panitia penyelenggara dalam melaksanakan sebuah rapat. Kemudian ada poin akomodasi, di mana poin akomodasi ini juga berpengaruh seperti tadi, berapa jumlah peserta. Dan akomodasi ini dilakukan jika sebuah rapat dilakukan beberapa hari, sehingga kita juga harus mempersiapkan sebuah penginapan maupun konsumsi yang lebih untuk para peserta, sehingga para peserta bisa mengikuti rapat selanjutnya. Kemudian ada sound system, di mana ini juga tidak kalah penting, bahwa jika narasumber sedang mempresentasikan topik yang dibahas, lalu ada mic yang bermasalah atau ada gangguan, maka itu akan menghambat jalannya sebuah rapat, sehingga sebelum rapat dimulai, maka sebaiknya harus dicoba terlebih dahulu apakah mic mengalami gangguan atau habis baterai, sehingga harus segera diganti dan segera diperbaiki bila ada kerusakan. Kemudian komputer portable, LCD, dan flip card. Dan saya bisa menambahkan pointer, karena hal ini biasanya mempermudah para presenter untuk mempresentasikan sebuah agendanya, sehingga media presentasi ini berguna juga untuk para peserta agar fokus pada yang ditujukan oleh para narasumbernya. Kemudian ada fasilitas pendukung lainnya seperti kamar mandi dan musola. Hal ini juga harus diperhatikan, karena tidak jarang juga para peserta waktu istirahat juga harus melaksanakan ibadahnya, ataupun mungkin ada kendala sesuatu yang mengharuskan mereka ke kamar mandi. Dan cukup sekian dari presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Satria Pinandita dengan NIM 2017-10437. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan rapat bisnis.
Nah, setelah panitia penyelenggara menyiapkan rapat bisnis, langkah selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis tersebut agar berjalan dengan efektif dan juga dengan lancar. Nah, efektivisan rapat tersebut ada 3 komponen penting yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan penyelenggara menyiapkan segala sesuatu dan kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang disampaikan, dan kehadiran dan serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Nah, salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dan peserta rapat bisnis. Dan ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan penyelenggara rapat bisnis. Salah satunya adalah gaya persegi 4. Nah, susunan tempat duduk yang berbentuk persegi 4 ini digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta yang relatif besar. Oleh karena itu, susunan tempat duduk ini dibentuk sesuai dengan rapat bisnis yang fokus pada pemecahan masalah tertentu yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah berbentuk huruf U. Susunan tempat duduk ini lebih sesuai digunakan untuk berjumlah yang lebih banyak daripada persegi 4. Bentuk pengaturannya yang tempat duduk ini memungkinkan narasumber lebih leluasa dan lebih melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta dari berbagai sisi. Dan selanjutnya adalah gaya ruang kelas. Susunan tempat duduk ini dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh peserta rapat dalam jumlah yang mencapai ratusan orang. Selanjutnya gaya melingkar. Nah, gaya melingkar ini, susunan tempat duduk ini diberikan peluang interaksi antara peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif besar. Gaya melingkar lebih sesuai digunakan manakala rapat bisnis dimaksudkan untuk melakukan penjajakan ide tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan. Selanjutnya adalah gaya chevron. Gaya tempat duduk ini pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi audiens untuk dapat memusatkan perhatian pada pembicaraan yang berada di depan. Gaya modifikasi. Gaya ini hampir sama dengan gaya chevron. Pembedanya hanya menempatkan baris tempat duduk di sisi tengah dan antara sisi kiri dan kanan. Dan gaya setelah melingkar. Layout ini diberikan keleluasaan bagi pembicara untuk berinteraksi dengan audiensnya lebih dekat. Dan yang terakhir adalah layout tempat duduk yang disusun berdasarkan kelompok kecil di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Pengelompokan tempat duduk melingkar pada umumnya digunakan untuk kegiatan pelatihan yang memungkinkan untuk belajar mengenali kekompakan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Miranda Alif Aristi dengan nomor 17-210725. Di sini saya akan mempresentasikan tentang notulasi, tentang rapat bisnis dan notulasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, tindak lanjut rapat bisnis. Tindak lanjut rapat bisnis dalam rapat bisnis itu hendaknya didokumentasikan dengan baik, terutama hasil kesepakatannya selama pembahasan topik sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung perlu ditinjau ulang. Tim perumus yang telah disepakati dalam pelaksanaan rapat bisnis tersebut perlu ditindaklanjuti apapun pelaksanaannya. Apabila rapat bisnis tersebut melibatkan pemitraan bisnis dari perusahaan lain, sudah selayaknya mitra bisnis tersebut memperoleh laporan hasil akhir rapat bisnis. Notula atau sering disebut notulasi menjadi kian penting karena keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sebuah organisasi. Karena setiap organisasi niscaya memiliki agenda rapat atau meeting. Banyak sekali manfaat dan fungsi dari sebuah notulen. Maka dari itu, sebelum mengetahui contoh notulen, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih manfaat dari notulen. Yuk
Kita simak beberapa manfaat dari notulen berikut ini. Yang pertama, sebagai alat bukti. Sebagai alat bukti, manfaat notulen yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Misalnya, notulen mengenai pendaftaran suatu organisasi jika dapat perubahan bentuk maupun penutupan organisasi. Cara yang ampuh untuk menanganinya adalah dengan menggunakan notulen yang sudah ada. Selanjutnya, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Nah, notulen itu dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk rapat selanjutnya. Apalagi bagi beberapa rapat sebelumnya yang membutuhkan tindak lanjut yang kemudian direalisasikan dalam rapat selanjutnya dengan pedoman pada notulen yang sebelumnya. Yang ketiga, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Dalam suatu rapat pastikan ada seseorang yang tidak dapat hadir ya kan, karena mengalami halangan tertentu. Maka dari itu dengan adanya notulen atau peserta yang tidak hadir tersebut, rapat itu masih tetap dapat mengetahui peserta yang tidak hadir itu masih dapat mengetahui rapat tersebut meskipun ia tidak hadir. Lalu sebagai dokumen, notulen harus dibuat dalam keadaan yang lengkap dan jelas karena akan dijadikan sebagai arsip atau dokumen yang tidak hanya notulen yang harus disimpan dan disusun secara rapi berdasarkan kronologis, sehingga akan memudahkan siapapun ketika akan mencari dokumen notulen tersebut suatu hari nanti. Sebagai alat untuk rapat semu merupakan rapat yang tidak pernah dilakukan atau rapat fiktif. Ketika menyusun notulen, maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli hukum. Lalu sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Pada umumnya, setelah pembukaan rapat, maka pemimpin rapat atau akan membicarakan notulen yang sebelumnya. Maka dari itu, notulen itu dapat dijadikan sebagai pengingat untuk para peserta rapat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun kantor itu seringkali dilakukan penetapan anggaran keuangan ya untuk mengadakan rapat rutin per bulan. Namun ketika terjadi rapat bulanan tidak dilakukan, maka notulen itu dapat dibuat dengan berdasarkan notulen yang lama gitu. Hal ini tuh dilakukan untuk menjadikan bukti pengeluaran keperluan rapat setiap bulannya. Lalu dijadikan sebagai manometer dan parameter rapat. Notulen dijadikan sebagai manometer berjalannya rapat. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa rapat notulen itu berjalan dengan sukses atau tidak. Maka dari pembuatan notulen rapat harus benar-benar jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami oleh banyak pihak. Pada umumnya penulisan notulen rapat itu sudah terdapat dalam forum khusus gitu loh, terutama pada perusahaan atau dinas. Namun bagi beberapa organisasi tertentu ada yang memiliki seperti format penulisan notulennya itu rapat yang tepat berikut ini. Terus habis itu cara membuat notulen rapat yang benar. Yang pertama itu kop organisasi atau instansi. Di bagian paling atas dalam sebuah notulen adalah identitas dari organisasi atau instansi tersebut. Biasanya itu dalam bentuk kop surat yang lengkap dan dengan logo, alamat dan nomor yang dapat dihubungi. Akan tetapi untuk beberapa notulen tidak mencantumkan kop surat karena bukan bagian dari instansi, organisasi ataupun perusahaan lainnya, sehingga beberapa hanya mencantumkan kop surat dengan nama komunitas tersebut. Detail kegiatan setelah kop surat, di bagian bawahnya itu terdapat agenda rapat. Agenda rapat tersebut berisi tentang hari atau tanggal rapat, tanggal dilaksanakannya rapat, waktu rapat, tempat diselenggarakannya, agenda rapat yang berupa topik yang dibahas dengan jumlah pesertanya. Isi notulen.
Nah, di dalam isi notulen tuh seorang penulis dapat menuliskan beberapa hal seperti susunan acara lengkapnya yang dibacakan oleh MC, sambutan beserta ringkasan poin isi sambutan dan pembahasan diskusi. Di dalam pembahasan diskusi, seorang notulis ini tuh tidak perlu menuliskan semua yang dibicarakan, melainkan hal-hal yang penting saja, seperti usulan, tanggapan usulan, dan hasil keputusan musyawarah. Tidak hanya itu, di dalam isi notulen harus dibubuhi tanda tangan notulis dan pemimpin rapat. Tanda tangan ini akan dijadikan sebagai bukti bahwa notulen sudah sesuai dengan hasil rapat. Setelah itu dapat pula di bawahnya itu disertakan daftar hadir sebagai saksi jalannya rapat. Jadi biar ada buktinya seperti itu.